Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di video tutorial kali ini. Hari ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis pelanggaran dan aturan monetisasi Facebook. Secara garis besarnya itu ada dua jenis pelanggaran ya teman-teman, seperti yang kita bahas di modul yang sudah teman-teman baca. Ada jenisnya KTA, konten tidak asli, dan OKT, original konten terbatas. Yang KTA atau konten tidak asli ini biasanya dialami oleh akun-akun penjual online yang sebelumnya dipakai buat jualan, kemudian dirubah menjadi mode profesional. Maka biasanya sistem dari Facebook akan membaca banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di akun tersebut, misalnya seperti konten jualan pakai musik, katalog produk pakai musik. Nah, yang dimaksud dengan konten tidak asli ini biasanya musik tersebut sudah ada di platform lain, misalnya di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, atau kalau tidak kita re-upload konten dari platform lain tanpa kita edit kemudian kita posting di akun kita, itu bisa karena pelanggaran konten tidak asli. Jadi bisa dihapus dulu kontennya. Kemudian yang kedua mengenai pelanggaran original konten terbatas. Ini misalnya kita ambil download konten dari TikTok, kemudian benar memang sudah kita edit, cuman pengeditannya itu terbatas, hanya durasi beberapa detik ada nama kita atau masih ada logo dari platform lain. Jadi sifatnya itu dikatakan oleh Facebook adalah terbatas, tidak full video, ada editannya, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian kali ini kita akan bahas mengenai cara agar konten kita bisa dimonetisasi. Kita buka dari awal ya teman-teman. Ini kita masuk, pertama-tama kita masuk ke bagian dashboard profesional. Bisa masuk lewat sini atau dari profil, kemudian dilihat fitur, begitu ya. Kita scrolling ke bawah, kita masuk ke monetisasi, kemudian kita masuk ke iklan in-stream. Kita scrolling ke bawah, kita klik kebijakan monetisasi konten. Nah, seperti ini silakan Anda baca baik-baik teman-teman. Di sini ada beberapa tipe format yang dilarang dalam sebuah konten untuk dimonetisasi. Yang pertama ada video statis, konten yang berisi satu gambar statis dan sedikit atau tanpa gerakan. Jadi misalnya bikin video hanya gambar saja, ada tulisan, kemudian ada lagu, gambarnya juga cuma satu, tidak ada gerakan sama sekali, itu tidak boleh, tidak bisa dimonetisasi. Kemudian polling gambar diam, konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan dalam konten. Ini misalnya, ini yang banyak terjadi untuk meningkatkan jangkauan. Biasanya orang-orang itu bikin konten durasi paling 5 detik, kemudian ada tulisan di atasnya. Tulisannya itu biasanya yang mengundang interaksi, misalnya apa ya, memang di konten-konten dengan durasi pendek seperti ini banyak jangkauan, banyak interaksi juga, namun konten seperti ini tidak bisa dimonetisasi. Kalaupun bisa, biasanya hanya yang fitur saweran atau fitur bintang. Untuk fitur iklan in-stream tidak bisa karena durasi terlalu pendek dan tidak memenuhi syarat masuk ke dalam format polling gambar diam. Kemudian tayangan slide gambar, konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang diputar berurutan. Jadi misalnya kita punya beberapa foto saat liburan, kemudian foto itu ada 5 ya, misalnya dijadikan satu slide dalam video, nanti fotonya bisa berganti ke beberapa slide, itu juga tidak bisa dimonetisasi. Kemudian video looping, konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Konten yang berulang bisa meliputi GIF dan konten dengan berbagi durasi. Jadi misalnya
kita punya satu video durasi 60 detik atau kita punya video durasi 30 detik. Nah, agar bisa genap 60 detik maka kita satukan video ini menjadi 30 detik, kemudian disalin lagi jadi 30 detik, kan totalnya ada durasi 60 detik. Ini yang dimaksud dengan video looping atau konten yang berulang, ini juga tidak boleh. Kemudian ada montase teks. Montase teks ini hampir sama dengan tayangan slide gambar ya teman-teman. Jadi menampilkan beberapa gambar yang ditayangkan secara berurutan untuk membuat dalam satu durasi, misalkan durasi 60 detik, isinya ada beberapa gambar dibuat berurutan, itu juga tidak bisa dimonetisasi. Kemudian iklan sematan, konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran konten, di tengah pemutaran konten, setelah pemutaran konten, atau iklan banner sematan tempat Facebook menawarkan penempatan iklan. Jadi ini intinya, ketika kita mau memonetisasi sebuah konten, itu jangan sampai konten kita itu ada unsur iklan dari produk lain di luar Facebook, karena nanti kan konten ini akan disematkan iklan oleh Facebook. Misalnya nanti ada kok teridentifikasi ada konten, sebuah konten ada produk iklan dari produk lain di luar Facebook, padahal di situ adalah tempat Facebook seharusnya meletakkan iklan instripnya, maka konten ini tidak bisa dimonetisasi. Nah, ini di bawahnya juga ada perilaku yang dilarang yang tidak bisa dimonetisasi. Ada engagement bait, konten yang memancing orang untuk mengklik tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar, atau bagikan. Permintaan interaksi, konten yang meminta kompensasi sebagai ganti perilaku yang ekstrim. Ini juga teman-teman bisa pelajari ya nanti. Di sini juga ada isu sosial, tragedi, aktivitas, bahasan yang kasar, konten vulgar, disinformasi juga ada. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman.